Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Naura Fatin Setiawan dari 10 MIPA 8. Hari ini akan menjelaskan tentang sejarah diakronik dan sinkronik. Yang pertama, kita akan membahas tentang diakronik. Apa sih itu diakronik? Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Diakronik adalah berpikir secara kronologis atau urut, menganalisa sesuatu. Yang dimaksud kronologi sendiri adalah catatan-catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Ini berarti sejarah yang bersifat diakronik juga berarti memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Contoh dari diakronik adalah kronologi pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945. Pertama-tama, tentara sekutu yang diboncengi Nika mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kemudian pada tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah terjadi tembak-menembak antara para pejuang kemerdekaan dengan pasukan sekutu. Kemudian Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar pada tanggal 11 Desember 1945. Serangan mulai dilancarkan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30 pagi. Pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Sekutu dibawa mundur ke Semarang. Sekarang kita akan membahas sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Dapat dikatakan cara berpikir dengan pendekatan sinkronik adalah meluas dalam ruang tapi terbatas dalam waktu. Secara umum, sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Yang ketiga, bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, cakupan kajian lebih sempit. Yang keenam, kajiannya sangat sistematis. Yang ketujuh, sifat kajian lebih serius dan mendalam. Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitik beratkan pada meneliti gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Contoh sinkronik adalah suasana Jakarta saat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa paling penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa itu terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan sekarang menjadi Jalan Proklamasi. Pembacaan proklamasi dihadiri oleh sekitar 500 orang dari berbagai kalangan dengan membawa apapun yang bisa digunakan sebagai senjata. Meskipun Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu, bala tentara Dai Nippon atau Jepang masih berada di Jakarta. Suasana di Jakarta masih kondusif. Awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, namun dipindahkan di kediaman Soekarno karena dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah. Akibatnya sekitar 100 anggota barisan pelopor kembali berjalan dari lapangan Ikada ke kediaman Soekarno. Mereka terlambat dan menuntut pembacaan ulang proklamasi, namun ditolak dan hanya diberikan amanat singkat oleh Hatta. Sekian pembahasan saya tentang diakronik dan sinkronik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.